Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardiansa, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Tempo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Dalam proses pengajaran, mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada delivery, pemaparan materi dilakukan dengan blended learning, yaitu penggabungan antara perkuliahan tatap muka di ruang kelas dengan perkuliahan secara daring melalui learning management system yang ada di Politeknik Tempo. Pelaksanaan kuliah sendiri menggunakan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Politeknik Tempo. Lalu pada interaction, selama perkuliahan, mahasiswa diarahkan dan difasilitasi untuk berdiskusi serta tanya jawab aktif seputar perilaku organisasi, seperti mengkaji bagaimana pengaruh individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja. Selanjutnya pada asesmen, proses asesmen yang saya lakukan adalah dengan memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa atas keaktifan selama mengikuti perkuliahan, baik perkuliahan secara tatap muka di kelas maupun perkuliahan secara daring dengan komponen penilaian yang merujuk pada kontrak perkuliahan. Adapun komponen penilaian tersebut diantaranya 10% untuk keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas, 30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Mata kuliah perilaku organisasi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS dan dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami perilaku organisasi, mahasiswa mampu memahami perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi, mahasiswa mampu membangun sikap dan kepuasan kerja, mahasiswa mampu membangun komitmen organisasi, mahasiswa mampu memahami organisasi citizenship behavior, mahasiswa mampu berkomunikasi dalam organisasi, mahasiswa mampu memahami employee empowerment, mahasiswa mampu memahami budaya organisasi, dan mahasiswa mampu memahami konflik dan manajemen konflik. Sejalan dengan CPMK tersebut, tim teaching telah membagi ke dalam sub-sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 pertemuan. Seluruh capaian pembelajaran ini telah tercantum di dalam RPS yang telah disusun dan didokumentasikan ke dalam sistem. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan tema komunikasi dalam organisasi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang hari. Oke, kita tahu hari ini pertemuan keberapa? Ada yang tahu nggak? Ke-9 ya. Kemarin pertemuan ke-8 kan kalian sudah ikut ujian tengah semester. Itu kira-kira gimana nilainya? Bagus ya? Alhamdulillah ya. Oke, hari ini di mata kuliah perilaku organisasi di pertemuan ke-9, teman-teman akan mendapatkan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Gitu. Nah, komunikasi itu kan kita pakai dari sejak lahir ya, bener nggak? Pada saat kita lahir kita sudah komunikasi atau belum kira-kira? Sudah ya. Contohnya, bayi kan menangis ya, itu bentuk dari komunikasi, teman-teman. Nah, di sini kita akan sama-sama mendalami tentang materi komunikasi dalam organisasi. Gitu. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasi siang hari ini itu ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan apa itu komunikasi.
Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan arah komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi dalam organisasi dan sebagainya. Oke, Nabil, tahu hari ini jam berapa? Sudah jam berapa, Nabil? Oke, boleh langsung duduk aja, nggak apa-apa. Besok jangan telat lagi ya, Nabil ya. Oke. Terima kasih, Nabil. Oke, boleh lanjut teman-teman? Lanjut ya. Apa itu komunikasi? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa sih komunikasi? Angkat tangan. Boleh ya. Cara kita menyampaikan sesuatu ke siapa tuh? Ke orang lain. Bener ya? Oke, berarti dalam komunikasi itu minimal ada 2 orang ya teman-teman ya. Kalau sendirian tuh berarti bisa disebut komunikasi nggak? Nggak ya, berarti itu bicara sendiri. Nah, kalau komunikasi itu minimal ada 2 orang teman-teman. Oke, kita lihat bareng-bareng. Komunikasi dapat disebutkan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan berupa informasi atau berita antara 2 orang atau lebih teman-teman. Baik itu secara langsung atau tidak langsung. Berarti benar ya, ada 2 orang di dalam komunikasi. Ada pengirim pesan dan penerima pesan. Oke. Berikutnya, dalam komunikasi itu terdiri dari 4 unsur. Unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Yang kedua itu isi pesan, yang ketiga komunikan, dan yang terakhir saluran pesan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang keempat unsur ini setelah slide berikutnya. Gitu. Jadi komunikator itu siapa sih? Komunikator adalah pihak, bisa itu individu ataupun beberapa orang ya teman-teman ya, yang memulai proses komunikasi atau orang yang pertama kali mengirimkan pesan. Itu disebutnya komunikator ke pihak lain. Nah, pihak lain itu disebutnya komunikan, teman-teman. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator itu ada 4. Yang pertama, identifikasi sasaran. Jadi kalau kita sebagai komunikator, yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi komunikan atau lawan bicara kita, teman-teman. Nah, yang diidentifikasi itu apa? Biasanya adalah Sani. Biasanya yang diidentifikasi oleh komunikator nanti terhadap lawan bicaranya itu apa aja? Dari jenis kelamin ya, bener ya teman-teman ya, jenis kelamin, lalu pendidikan, usia, agama, atau misalnya adat istiadat dia dan lain sebagainya, teman-teman. Itu fungsinya buat apa? Supaya komunikator tahu siapa lawan bicaranya, teman-teman. Setelah mereka tahu, maka komunikator akan dapat memformulasikan isi pesan nanti yang akan disampaikan itu. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih lawan bicara kita siapa, komunikan kita itu siapa. Kalau kita sudah melakukan identifikasi, maka selanjutnya kita akan memformulasikan isi pesan tersebut. Misalnya pakai bahasa yang seperti apa sih? Bahasa sederhana, pakai bahasa asing, atau bahasa apa, agar dapat diterima dengan baik oleh si komunikan atau si penerima pesan ya teman-teman. Oke, tadi itu masuk yang hal yang kedua ya, formulasi isi pesan. Lalu yang ketiga, pemilihan saluran komunikasi ini juga penting dilakukan oleh si komunikator. Kenapa sih kok penting? Kita harus tahu nih, lawan bicara kita, komunikan kita, itu kira-kira ada di dalam organisasi kita atau di luar organisasi kita. Kalau misalnya lawan bicara kita di dalam satu organisasi, saluran komunikasinya bisa dilakukan secara langsung ya teman-teman ya, secara langsung, tatap muka, langsung bicara gitu. Face to face, benar ya Vio? Kalau misalnya lawan bicara kita atau komunikan itu berada di luar organisasi atau luar daerah, itu saluran komunikasi yang paling efektif dan efisien apa teman-teman? Lewat telepon ya Vio, selain itu email ya teman-teman ya. Oke, bagus, pintar-pintar.
saya senang kelas ini. Oke, berikutnya yang hal keempat yang harus diperhatikan oleh seorang komunikator adalah kredibilitas komunikator, teman-teman. Jadi di sini biasanya ya, ini kalau kita ngomongin tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, perusahaan atau pimpinan itu tidak asal menunjuk komunikator untuk mereka menyampaikan pesan ke komunikan, teman-teman. Mereka akan cari yang paling pantas itu siapa sih yang menjadi komunikator untuk memberitahukan informasi ke lawan bicaranya atau komunikannya itu. Nggak langsung tiba-tiba via jadi komunikatornya untuk menginformasikan atau memberikan undangan kegiatan FGD di perusahaan ini gitu, enggak. Itu biasanya dipilih sesuai dengan kompetensinya gitu, teman-teman. Oke, sampai sini tentang komunikator ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas ya, kita berarti lanjut. Unsur yang kedua di dalam komunikasi, teman-teman, itu adalah isi pesan. Isi pesan adalah suatu makna yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau lawan bicaranya itu. Nah, hal-hal yang mempengaruhi isi pesan itu ada 3. Yang pertama, validitas isi pesan atau pesan yang disampaikan itu harus benar dan sesuai dengan kenyataan ya, teman-teman ya. Yang kedua, isi pesan itu harus aktual, teman-teman. Maksudnya ada yang tahu pas aktual ini harus terkini dan itu informasi yang dibutuhkan saat ini, itu harus aktual. Dan yang ketiga, isi pesan itu harus dikemas sedemikian rupa agar komunikan itu dapat mudah mencernanya dan menerimanya dengan baik, tanpa nanti ada komunikasi dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, 3 hal ini itu harus ada di dalam isi pesan atau unsur kedua dalam komunikasi di dalam organisasi gitu. Sampai sini paham? Kita boleh lanjut ya. Ini unsur yang keberapa, teman-teman? Yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah komunikan. Komunikan itu siapa? Ada yang bantu saya jawab? Boleh angkat tangannya. Boleh, Nabil. Pihak yang menerima pesan. Bener ya, teman-teman? Nah, pihak yang menerima pesan itu tuh terdiri dari berapa orang? Hanya satu orang kah atau banyak orang? Satu atau beberapa orang ya, teman-teman. Itu disebutnya komunikan. Nah, di dalam komunikan pun itu ada hal-hal yang mempengaruhi sikap komunikan. Jadi kalau misalnya komunikan itu mendapatkan informasi dari si komunikator, responnya itu bisa beda-beda, teman-teman. Tergantung dari hal-hal yang ada di dalam komunikan tersebut. Yang pertama tuh contohnya identitas pribadi. Identitas pribadi siapa sih? Identitas pribadi si komunikan tersebut. Misalnya tingkat pendidikannya, lalu misalnya usianya dan lain sebagainya, jabatannya mungkin atau status sosial dan lain sebagainya. Itu biasanya responnya antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda dalam menerima pesan. Itu ya. Yang kedua, kebutuhan atau minat atau selera. Nah, biasanya kalian kalau dikabari sesuatu lewat email atau misalnya kalian diinformasikan sesuatu, itu ada kadang-kadang tuh antusias, kadang-kadang enggak ya. Bener nggak sih? Kita menerima pesan kadang-kadang antusias, kadang-kadang enggak antusias ya. Itu karena ada kebutuhan, minat, dan selera di dalam komunikan tersebut. Kalau misalnya informasi tersebut atau berita tersebut itu sesuai dengan kebutuhan yang dia ingin tahu atau inginkan, pasti antusias ya, teman-teman. Tapi kalau tidak, berarti tidak antusias gitu. Itu 2 hal yang mempengaruhi sikap si komunikan. Yang ketiga, latar belakang. Nah, latar belakang ini tuh hampir sama sebenarnya sama identitas pribadi, tapi latar belakang ini lebih dipengaruhi oleh budaya. Kan setiap orang pasti punya budayanya ya, budaya di keluarga dia, budaya misalnya dia dari suku mana, lalu kepercayaan, itu ada di latar belakang, teman-teman. Itu mempengaruhi juga sikap si komunikan. Dan terakhir adalah kesamaan kerangka acuan.
Maksudnya informasi yang dikirimkan oleh komunikator itu harus diterima dengan sama ya, diterima itu sama tuh informasi tersebut oleh si komunikan. Maka di situ nanti akan ada kesamaan acuan teman-teman, atau pemahamannya itu sama gitu. Oke, itu tentang komunikan. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau boleh lanjut? Lanjut ya. Tapi kalau teman-teman dalam penyampaian saya ada yang kurang atau bingung, boleh langsung tanyakan ya. Oke, ini berarti unsur yang keberapa nih? Unsur komunikasi yang keempat ya, atau unsur yang terakhir. Unsur yang terakhir itu adalah saluran pesan. Saluran pesan atau sering disebut juga sebagai media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator. Jadi komunikator itu mereka bebas memilih saluran komunikasi ya teman-teman ya, mau pakainya apa nih. Tadi ada yang masih ingat nggak saluran pesan atau komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung sama secara tidak langsung, betul. Kalau misalnya si komunikator memilih saluran pesan itu secara langsung, berarti perlu alat komunikasi nggak? Enggak ya, bener ya teman-teman ya. Tapi kalau si komunikator memilih saluran pesan menggunakan alat bantu komunikasi, berarti itu disebutnya tidak langsung. Oke, contohnya apa alatnya yang biasa digunakan? Itu secara langsung kali ya, face to face. Oke. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, nah saluran juga dipasang dari dua tadi ya, sudah saya tanyakan ya, ada secara langsung sama secara tidak langsung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya, berarti kita next. Komunikasi itu punya fungsi nggak sih teman-teman? Punya ya. Jadi komunikasi itu kita bicarain di dalam organisasi. Komunikasi sendiri itu fungsinya banyak banget. Bahkan mungkin tidak bisa dihitung ya fungsinya ada berapa. Tapi kalau dalam organisasi, komunikasi itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pengendalian. Jadi komunikasi digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengendalikan karyawannya, teman-teman. Nah, bentuk komunikasinya itu biasanya berupa himbauan atau misalnya sosialisasi atau perintah yang dilakukan oleh satu orang atau lebih komunikatornya ya, dan komunikan itu pastinya banyak karena karyawannya itu banyak gitu teman-teman. Nah itu untuk sebagai pengendalian. Lalu fungsi komunikasi dalam organisasi yang kedua adalah sebagai motivasi. Nah sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa kadang-kadang kalian motivasinya turun ya, benar nggak sih? Nah bentuk komunikasi pun itu bisa memberikan motivasi kepada karyawan di dalam organisasi gitu teman-teman. Misalnya pimpinannya itu memberikan kata-kata buat semangat ya, buat semangat si pekerjanya dan sebagainya, atau misalnya si pimpinannya itu memberikan seperti bonus atau insentif nih untuk karyawan yang kerjanya baik atau bagus gitu teman-teman. Itu fungsi komunikasi dalam organisasi yang berfungsi sebagai motivasi. Yang ketiga sebagai pernyataan emosional. Antusias bukan. Jadi pernyataan emosional sendiri kan setiap orang itu punya emosi, benar nggak sih? Mereka kadang-kadang rasa emosinya senang, bahagia, sedih dan sebagainya, benar nggak teman-teman? Nah di dalam lingkungan pekerjaan di suatu organisasi itu biasanya karyawan sharing tentang pekerjaan yang dilakukan di organisasi tersebut. Oh misalnya ngomongin teman sekerjanya atau misalnya atasannya, pekerjaannya numpuk dan lain sebagainya ke teman terdekatnya di kantor tersebut yang biasanya dilakukan pada saat di sela-sela pekerjaannya atau pada saat istirahat ya. Nah itu biasanya mereka mengungkapkan pernyataan emosional dalam bentuk komunikasi ke teman mereka, teman-teman. Itu sebenarnya hal yang penting nggak sih? Penting ya, kalau misalnya kita lagi sedih, lagi tugas banyak, lagi galau, kalau nggak dikomunikasikan, tidak dinyatakan apa yang kita rasakan, maka akan mengganggu
pekerjaan yang lain. Benar teman-teman, itu fungsi komunikasi dalam organisasi gitu. Dan yang terakhir adalah penyampaian informasi. Ini cuman biasanya informasi yang disampaikan oleh perusahaan, manajemen, atau misalnya bawahan juga bisa ya menyampaikan informasi seperti laporan pekerjaan dalam 1 bulan ini ke atasannya gitu. Oke, itu fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Ada 4 ya. Fatih itu belakangnya Fatih tidur. Oke, paham ya? Ini nggak ada yang nanya nih. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang arah komunikasi teman-teman. Jadi dalam kita berkomunikasi itu ada arahnya ternyata. Nah, arah komunikasi sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama arah komunikasi secara vertikal, yang kedua itu arah komunikasi secara lateral. Nah, secara vertikal pun ini dibagi menjadi 2 lagi ya. Arah komunikasi vertikal ke arah bawah, dari atas ke bawah. Biasanya yang jadi komunikatornya siapa? Berarti kalau komunikasinya ke arah bawah, berarti komunikatornya siapa nih? Atasan ya. Berarti komunikannya bawahannya ya teman-teman. Nah, itu biasanya isi pesannya apa kalau dari atasan ke bawahan? Instruksi, lalu memberi masukan, boleh. Motivasi bisa, lalu saran, boleh juga bisa. Itu ya teman-teman ya. Oke, pintar. Lalu dalam arah komunikasi vertikal ada komunikasi ke arah atas. Berarti komunikatornya siapa? Bawahan ya. Komunikannya atasannya ya. Misalnya antara karyawan dengan pimpinan atau antara staf dengan manajer gitu teman-teman. Nah, biasa isi pesannya apa kalau dari bawahan ke atasan? Laporan ya, laporan keuntungan bulan ini, laporan misalnya pekerjaan yang dilakukan minggu ini, gitu-gitu ya teman-teman ya. Benar ya, Vio? Oke. Saya mau tanya gini, arah lateral ini berarti bentuk komunikasi arahnya seperti apa kalau arah lateral? Kalau vertikal kan jelas ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau lateral ini berarti arah komunikasinya gimana? Yang kedudukannya sama ya, berarti dia horizontal nggak ya? Bentuk komunikasinya horizontal. Berarti di sini jabatannya sama ya. Benar ya teman-teman ya, nggak ada jabatan atasan, nggak ada jabatan bawahan. Biasanya jabatannya sama. Komunikasi antar manajer, komunikasi antar kepala, komunikasi antar staff dan sebagainya teman-teman. Nah, itu biasanya isi pesannya apa? Diskusi tentang pekerjaan, karena ini kita ngomongnya tentang arah komunikasi dalam organisasi. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke jenis-jenis komunikasi teman-teman. Ada 3 jenis komunikasi. Jadi yang pertama adalah komunikasi antara satu orang komunikator dengan satu orang komunikan. Berarti satu komunikator, satu komunikan. Ini biasanya yang didiskusikan, yang dibicarakan atau isi pesannya itu bersifat personal ya teman-teman ya. Karena antara satu dengan satu gitu ya teman-teman. Bisa atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, atau yang jabatannya itu sama. Tapi isi pesannya biasanya itu personal gitu. Misalnya, contohnya adalah manajer yang memanggil bawahannya untuk ditegur gitu loh. Contohnya seperti itu. Oke. Yang jenis kedua adalah komunikasi antara satu orang komunikator dengan beberapa komunikan, teman-teman. Berarti komunikatornya itu satu, komunikannya itu ada beberapa atau banyak. Gitu. Nah, ini biasanya sih pesannya apa kalau dalam organisasi? Betul ya? Oke, bentuknya itu misalnya pengumuman ya, misalnya pengumuman tentang aturan baru dan lain sebagainya. Itu kan yang ngomongnya satu orang ya. Dan nggak harus dilakukan komunikasinya secara langsung. Kalau tidak langsung misalnya bikin flyer, ditempel di mading, itu bentuknya komunikasi juga ya teman-teman ya. Komunikatornya tetap dihitungnya satu, lalu komunikannya itu banyak. Jadi nggak langsung, tapi bisa saya tidak langsung juga. Ingat itu ya teman-teman.
Lalu jenis yang ketiga adalah komunikasi antar kelompok. Berarti komunikatornya berapa orang? Lebih dari satu ya. Kalau komunikannya lebih dari satu juga ya. Nah itu biasanya sedang diskusi atau misalnya meeting, FGD dan sebagainya. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya. Karena materi ke-9 ini itu sebenarnya kita sudah lakukan dari kecil ya teman-teman, komunikasi. Sehari-hari dilakukan ya komunikasi itu. Oke. Kita masuk ke saluran dan proses komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, teman-teman. Itu saluran komunikasi. Nah, berikut ini adalah gambar dari bentuk-bentuk saluran komunikasi, teman-teman. Ada 3 saluran komunikasi. Yang pertama itu lisan. Lisan otomatis berarti disampaikan langsung. Pesan itu disampaikan secara langsung ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sarana utama komunikasinya adalah ya ucapan secara verbal gitu ya. Nah, contohnya itu misalnya sedang pidato, kegiatan belajar mengajar di kelas ini termasuk komunikasi nggak? Termasuk juga ya, dan itu termasuk ya saluran komunikasi secara lisan. Yang kedua, saluran komunikasi secara tertulis. Teman-teman, secara tertulis itu misalnya saya sedang buru-buru nih meninggalkan ruangan, tapi ada hal yang penting saya mau sampaikan misalnya ke bawahan saya. Teman-teman, itu bisa dalam bentuk tulis, kita tulis di memo, atau misalnya kita tulis lewat WhatsApp dan sebagainya ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah nonverbal, itu saluran komunikasi dengan bentuk mimik atau gerak tubuh gitu. Oke, lanjut. Tinggal 3 slide lagi nih sepertinya. Ini tentang komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif itu harus dimiliki oleh seorang manajer atau pimpinan di dalam organisasi, teman-teman. Karena komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan yang tujuannya untuk mempengaruhi, untuk memperkuat sikap, untuk meningkatkan motivasi dari bawahan mereka. Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Dicatat ya. Materi-materi tadi itu Bapak nggak karang ya, tapi Bapak ambil dari beberapa buku. Ada 3 buku di sini yang Bapak ambil untuk materi tadi ya, teman-teman. Komunikasi dalam organisasi. Lalu ini untuk oleh-oleh kalian. Untuk oleh-oleh kalian ya. Boleh, silakan. Jadi kalian mahasiswa diminta untuk bikin kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, teman-teman. Dimana besok atau minggu depan, bukan besok ya, minggu depan, itu kelompok pertama diminta untuk membuat paper dari tema Employee Empowerment. Itu dikumpulkan di Learning Management Systemnya Politeknik Tempo ya, di Edlink ya, teman-teman. Oke. Setelah paper itu di-upload di Edlink, lalu kalian bikin presentasi juga PPT-nya. Nah, PPT-nya itu nanti kalian presentasikan di depan kelas ya teman-teman ya, di minggu depan gitu. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang tidak maju tetap ada tugas ya. Gak apa-apa ya. Kelompok yang tidak maju itu tugasnya adalah belajar terlebih dahulu, mempelajari materi Employee Empowerment untuk didiskusikan pada saat temennya atau kelompok pertama itu maju presentasi gitu. Bikin summary-nya, lalu pada saat kelompok pertama maju presentasi, kalian sudah tahu nih belajar dari rumah nanti apa yang mau ditanyakan dan sebagainya gitu. Oke. Kalau gitu ada yang bertanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup ya, sudah cukup ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya di mata kuliah perilaku organisasi pertemuan ke-9. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke-10. Jangan lupa tugas kelompok pertama ya. Kalian terbikin kelompok sendiri ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.